Pemirsa, Rizik Syihab belum memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa sebagai saksi terkait kerumunan acara Maulid Nabi dan resepsi pernikahan putrinya pada 14 November 2020. Sedianya Rizik dijadwalkan diperiksa pukul 10 pagi tadi. Rencananya Rizik Syihab diperiksa sebagai saksi terkait kerumunan acara Maulid Nabi dan resepsi pernikahan anaknya. Hingga sore ini penyidik masih menunggu kehadiran saksi atau kuasa hukumnya untuk memberikan keterangan atau alasan ketidakhadiran hingga dapat dijadwalkan ulang. Untuk mengulas rencana reuni persaudaraan alumni 212 sudah bergabung bersama kami intelektual NU Zuhairi Misrawi dan juru bicara PA 212 Haikal Hasan. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ke Pak Haikal Hasan terlebih dahulu. Artinya maju terus ya rencana 212 meskipun tidak dapat izin, formatnya yang diubah. Begini, acara 212 itu adalah acara tahunan yang sudah berlangsung. Dalam acara itu kita memperingati satu momen di mana berkumpulnya umat Islam tetapi tenang, sejuk, damai, tidak ada yang terluka, tidak ada yang tersakiti, bahkan umat agama lain pun ikut berada dalam kerumunan pada waktu sebelumnya. Dan akhirnya karena kita taat hukum, karena kita taat dengan peraturan, maka tahun ini karena pandemi ini adalah bencana nasional yang harus kita jaga bersama, tahun ini kita putuskan tidak membuat reuni secara kerumunan, tapi membuat secara Zoom. Ya, urgensinya apa? Dari izin yang dimasukkan ternyata ditolak, sampai pada akhirnya formatnya diubah, reuni ini memang harus dilakukan untuk apa? Untuk peringatan. Ini kebanggaan internasional, kebanggaan dunia Islam. Dimuat di semua koran di internasional bahwa kerumunan umat Islam terbesar sepanjang masa ternyata tidak menimbulkan kerusuhan apapun, bahkan bahkan dengan kedamaian dihadiri oleh Presiden Jokowi, dihadiri oleh Panglima, yaitu Pak Gatot Nurmantio pada waktu itu, dihadiri bahkan keynote speaker-nya itu adalah Bapak Kapolri, Bapak Tito Karnavian, dan para Menko pun ikut hadir. Ini merupakan kebanggaan nasional. Bahkan Pak Jokowi kan membanggakan di depan para investor Australia. Inilah kalau umat Islam kumpul, maka yang terjadi adalah ketenangan, kedamaian, bahkan Monas lebih bersih sebelum sama sesudah acara. Ini mesti kita rayakan. Baik, Babe, dengan berubahnya format ini, tujuannya untuk ada webinar ini apa sih, Babe? Ya, semua masyarakat ingin menanti. Semua respon, ya nanti kalau umpamanya waktu panjang, saya akan bisa tunjukkan semua orang dari Aceh sampai Papua, ayo kita adakan, ayo kita adakan, ayo kita adakan. Nah, untuk meredam itu, oke kita adakan tapi secara Zoom. Silahkan gabung dan nonton di rumah masing-masing. Silahkan lihat di televisi. Silahkan lihat semua. Itulah yang kita inginkan. Ini sebenarnya meredam keinginan masyarakat. Jangan sampai terjadi kerumunan. Nggak usah juga menonton rame-rame di daerah masing-masing menimbulkan kerumunan baru. Silahkan tonton di tempat masing-masing melalui Zoom, melalui TV yang akan kita sebarkan, melalui YouTube, Facebook, Twitter, atau Instagram. Nanti akan kita umumkan. Jadi untuk meredam aja. Semua orang ingin sekali. Oke, kita ke Mas Zuhairi. Ada komentar mengenai gagasan dan urgensi dibuatnya reuni 212 ini? Mas Zuhairi? Iya. Ya, bagaimana Anda menanggapinya? Ada soal gagasan dan urgensi reuni 212. Ya, pertama saya mengapresiasi sikap dari PA 212 yang menggelar reuni ini secara daring, secara online, melalui webinar, melalui Zoom. Saya kira ini bagian dari upaya kita untuk bagaimana memahami krisis dan pandemi yang ada sekarang ini. Yang kedua, tentu kita umat Islam juga harus menjadi bagian dari solusi bangsa ini. Dan semua tahu bahwa 212 itu kan peristiwa politik menjelang pilkada DKI. Nah, ini yang kita semua mempertanyakan kenapa
dimensi politiknya sangat kental dalam peristiwa Reuni 212 ini. Nah, tentu itu kegelisahan dari kita semua karena dalam situasi pandemi dengan situasi. Mas Zuhairi, langsung saja krisis mengenai ekonomi reuninya ini, apakah dimensi politiknya masih kental menurut Anda? Iya, sangat kental. Bagaimanapun bahwa 212 itu kan peristiwa politik. Dan semua tahu padahal negeri ini saat ini membutuhkan kebersamaan, bukan pembelahan-pembelahan berdasarkan politik, identitas, berdasarkan sektarianisme. Maka dari itu saya melihat bahwa ya karena reuni ini kan digelar, kalau saya ingin berpandangan sejatinya menjadi bagian dari upaya untuk menyelesaikan masalah pandemi yang ada sekarang. Itu Bapak Haikal itu kan dekat sekali dengan kegiatan-kegiatan PA 212, maka sejatinya hindari kerumunan dalam banyak kegiatan-kegiatan yang lain dan kurangi tensi dan volume politik. Karena bagaimanapun pandemi ini meniscayakan kebersamaan, persaudaraan, bukan keterbelahan dan menjadikan sebuah peristiwa sepanjang tahun ini adalah peristiwa politik. Baik, tanggapannya, Pak Haikal? Baik, terima kasih Mas Yusrawi. Saya belum pernah komunikasi dan sekaligus salam kenal. Semoga hubungan kita terjalin baik. Yang saya mau garis bawahi dari keterangan beliau adalah, dari keterangan Mas Yusrawi ini adalah peristiwa politik. Boleh berpandangan berbeda, namun kita tidak boleh bercerai-berai karena itu yang diajarkan ya. Wa'tasimu bihablillah jami'an, kita berpegang teguh wa la tafarraqu. Perbedaan sekuat apapun jangan sampai kita bercerai-berai. Saya ceritakan sedikit saja, 1 menit. 212 digelar pertama tidak ada tendensi politik. Tidak ada kita dukung Pak Anies waktu itu, saya bersumpah tidak ada dan belum ada dukungan ke sana. Pada waktu itu kita cuma mengkhawatirkan ini yang menghina Al-Quran, ini telah diputuskan oleh MUI dan semua ormas, karena kami punya dokumennya. Semua ormas itu tersinggung dengan perkataan jangan mau dibohongin sama Al-Maidah 51. Kalau ini tidak segera diadili, maka ini akan menjadi ekses, akan menjadi akibat dan sebab akan ada lagi orang yang berkata jangan mau dibohongin sama Al-Baqarah, jangan mau dibohongin sama surat Yasin, jangan mau dibohongin yang lain. Dan kalau ini nggak diredam, nggak ditangkap pelakunya, ya nggak diadili pelakunya dengan seadil-adilnya, akan ada lagi kemarahan. Jangan mau dibohongin sama Injil, jangan mau dibohongin sama ini. Dan kita niatnya jauh ke depan, bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Agama apapun tidak boleh dicela, tidak boleh dihina. Tuhan dalam versi agama apapun harus dihormati. Kitab suci agama apapun tidak boleh menjadi bahan untuk dijelek-jelekan atau dijadikan alat bohong. Kita melihatnya ke depan. Kalau ternyata sekarang pengenilaian orang ini menjadi politis, boleh-boleh saja berbeda. Tapi izinkan saya yang pada waktu itu menjadi ketua, tidak ada sedikit pun nilai politik. Ketika Pak Ahok jadi gubernur, jadi gubernur setelah Pak Jokowi menjadi presiden, apa yang kita lakukan? Kita ucapkan selamat loh. Nggak ada masalah. Karena siapapun boleh memimpin negeri ini sesuai dengan peraturan dan perundangan. Yang jadi masalah adalah penghinaan terhadap Al-Quran. Itu saja. Soal momentum reuni PA 212-nya, bisa dijawab apakah memang ada agenda politik di balik ini semua? Anda bisa saksikan nanti dengan acara Zoom, di mana semuanya dari rumah masing-masing melihat bagaimana akan kita kemas. Kebetulan saya sendiri hostnya. Saya akan mengarahkan semuanya sesuai dengan yang Pak Yusrawi sampaikan barusan. Sesuai dengan ke arah ke depan, solusi kebaikan. Ya, silakan. Babe, yang kita tahu bersama tujuan 212 ketika itu sudah menjadi kenyataan dan sudah dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan begitu. Nah, seberapa penting gaung 212 ini tetap dihidupkan hingga sampai saat ini, Babe? Saya adalah orang yang dalam 1 bulan rata-rata di atas 100. Saya hitung 110 rata-rata keliling seluruh Indonesia. Sebulan rata-rata 110 kali, rata-rata. Ya. Nah, saya tahu bagaimana di daerah. Saya tahu punya data lengkap dan detail bagaimana di lapangan. Bagaimana fanatisme mereka. Kami akan datang, kami akan kirim. Nggak ada acara, nggak apa-apa, kami akan berkumpul. Please deh, saya bilang. Nah, kalau teman-teman tahu bagaimana respon masyarakat di daerah, pasti akan melaksanakan bagaimana yang saya laksanakan. Oke,
aktif di rumah masing-masing, ada Zoom, Anda bisa melihat Habib Rizik langsung bicara kepada Anda semua. Anda bisa mudah-mudahan ada waktu untuk sekaligus bertanya langsung pada Habib Rizik, tetap di rumah masing-masing. Ini kan kita mengadopsi. Bagi mengobati rindu masyarakat di daerah begitu ya? Ya, kalau umpamanya kita nggak adakan, tetap percaya deh, mereka datang. Contohnya kapan? Contohnya pada waktu penyambutan Habib Rizik. Cuma diumumkan, tidak ada himbauan mobilisasi, tidak ada himbauan datang, tapi tetap mereka datang. Oke, kita ke Kondangan juga dibatasi kok. Tapi mereka berduyun-duyun semua datang ke Petamburan. Kita ke Ini akan timbul masalah baru. Mas Zuhairi, bahwa latar belakang aksi 212 waktu itu disebutkan tadi ketidakadilan mengenai penodaan agama. Pak Ahok sudah dipenjara, sudah selesai kasusnya. Soal momentum reuni ini masih ada menjadi catatan menurut Anda? Iya, semua orang bisa melihat, semua orang bisa membaca, semua orang bisa merasakan, siapapun yang mempunyai hati nurani, bahwa marilah akhiri pembelahan-pembelahan di Republik ini. Kita menatap masa depan. Apa yang terjadi di masa lampau jadilah pelajaran bagi kita semua. Bahwa Pancasila, Bung Karno mengajarkan kepada kita semua, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Tadi Bapak Haikal menyebut ayat wa'tasimu bihablillah wa la tatafarraqu. Mari kita bersatu umat Islam sebagai bagian dari bangsa ini. Maka sebaiknya untuk kemaslahatan tidak perlu ada reuni 212. Tetapi karena Bapak Haikal dan teman-teman PA 212 sudah merencanakan ini, maka ya kita tidak bisa melarang, ya kan, di bagian dari kebebasan berekspresi, kebebasan berkelompok. Tetapi kalau saya diminta berpandangan, sebenarnya kita akan lebih maslahat untuk melihat ke depan. Bagaimana kita saling bersatu padu, saling mengajak kepada kebajikan. Maaf Bapak Haikal, kita kalau mendengarkan ceramahnya Habib Rizik itu bukan tambah adem, kita ini tambah panas. Belum lagi Bapak Haikal tuh sahabat-sahabatnya kemarin menyebarkan video Hayya 'alal Jihad. Bapak Haikal itu tahu itu berbahaya sekali. Ini situasi negara damai, krisis pandemi, kita butuh persatuan. Maka Nahdlatul Ulama mengajarkan kepada kita semua pentingnya ukhuwah. Al-Muslim akhul Muslim, ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan bersama Muslim, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sama warga bangsa, ukhuwah insaniyah basyariyah, bahwa kita semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ini bagian dari bagaimana kita melanjutkan visi dan misi pemikiran dari para pendiri bangsa. Hendaklah kita menatap ke depan. Indonesia ini akan maju kalau kita bersatu. Indonesia akan mundur kalau kita terbelah. Ada tanggapan balik mungkin Babe? 212 ini membangkitkan keterbelahan politik. Ya. Babe silakan. Silakan. Pak Haikal. Baik. Pak Misawi, 212 mengakibatkan terbelahnya politik. Tolong dijelaskan sedikit. Siapa yang melakukan pembelahan itu dan kenapa terjadi pembelahan? Bukankah ini kebanggaan? Bukankah Pak Jokowi sendiri membanggakan itu? Bukankah pada waktu itu kita kumpul bersama perwakilan NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Jamiatul Khair, semua kumpul dalam satu panggung. Lalu terbelahnya di mana? Ini kan peristiwa politik, sebuah terjadi menjelang pilkada DKI, Babe. Semua semua merasakan. Apakah kalau tidak ada pilkada DKI akan ada 212? Oh jelas. Pertanyaan publik yang sangat sederhana kok. Jelas. Karena itu kata Nabi, sal domiro, gunakan hati nurani. Tapi kalau Babe masih terus membangkitkan ini semua, kasihan bangsa ini, kasihan umat Islam ini. Pada waktu penerapan pertama kali 212, tidak ada narasi untuk ke Pak Anies. Tidak ada. Yang ada adalah bahwa Pak Ahok... Tapi itu peristiwa pilkada DKI, Babe. No, Pak. No, Pak Misawi. Itu adalah murni penghinaan terhadap Al-Quran. Murni penghinaan terhadap Al-Quran. Tidak sedikit pun ada. Saya bersumpah pada waktu itu. Pak Misawi, tolong dengarkan sumpah saya. Demi Allah, ketersinggungan orang-orang itu karena itu. Kehadiran orang-orang itu karena tidak suka Al-Quran dihina.
Nggak ada hubungannya sama Pak Anies. Pak Anies bukan produk 2212, bukan. Sama sekali Oke. bukan. Pak Aikal, Itu memang bukan soal Pak Aikal, Anies, Babe, tapi itu soal peristiwa politik. sebentar, menjelang Mas pilkada DKI. Zuhairi. Sekarang sudah tidak ada lagi pilkada, Babe. Ini situasi pandemi, maka Baik. saya berpesan. Mari kita menatap masa depan, merajut persaudaraan. Halo? Ya, silakan. Kami menyimak, Pak Aikal. Ya, artinya pertanyaannya gini, kalau 212 pertama, itu tidak ada urusan politik. Sekarang, karena saya telah berjalan ke semua kota, justru keinginan orang-orang untuk datang, karena kerinduan dengan Habib Rizik, akhirnya kita putuskan harus tetap di Oke. Zoom. Oke, Pak Aikal. Sesimpel itu. Pak Aikal, kita Jangan berbicara terlalu soal jauh. format acaranya saja. Kalau tadi Nanti kita Kalau ditanya supaya kita tidak setback lagi. Kalau pandangan saya, andai jangan kata terlalu Babe, jauh. Kita tidak saya dengar, siap. kita tidak setback lagi ke belakang mengenai apa yang terjadi di 212. Saya ingin tahu format acara yang nanti mengisi acara di Zoom itu Pak Rizik Syihab, Imam Besar FPI juga hadir Tidak, beliau melalui Zoom. melalui Zoom. Oke, dipastikan bahwa kondisi beliau siap dan juga ikut berpartisipasi dalam acara itu ya. Oh iya, pasti. Beliau melalui Zoom. Dan kita undang banyak tokoh, Pak Mahfud MD. Ya, itu banyak loh dari menteri-menteri kita undang. Dari Menko, semua kita undang semua rata. Gitu. Dan kita kasih alamat Zoom-nya untuk bergabung. Oke. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Zuhairi? Kita mau dialog, kita mau dialog. Begini, seperti yang saya katakan tadi bahwa saya dan kita semua tidak bisa melarang reuni 212. Sudah akan digelar tadi dengan semangat dari Babe tadi itu, maka ya silakan. Tetapi kalau saya diberi pandangan, marilah kita menatap masa depan negeri ini, bahwa negeri ini diwarisi untuk kita semua, untuk semua kelompok. Maka seperti yang saya katakan tadi, akhiri keterbelahan politik. Kita jangan sampai terjadi seperti di Syria, di Yaman, di Libya, di Irak, ya kan? Di Mesir terjadi pembelahan politik. Maka tapi sebagai Mas negara, Zuhairi, mengenai diskusi tidak ada masalah ya. Mengenai diskusi tidak ada masalah ya. Bangsa Indonesia. Saya ini hanya menasehati. Wa ma ana illal balawul mubin. Saya hanya bisa menasehatkan. Terserah pada Babe yang akan menasehatkan. Tapi kalau saya ingin menasehati, mari kita dorong persaudaraan dan persatuan. Baik. Ya. Tapi memang mendorong persaudaraan dan persatuan menjadi tujuan juga di reuni 212 ini ya, Babe ya. Nih, kami mengundang semua tokoh. Tujuannya apa kalau bukan persatuan? Baik. Kita mengundang semua ormas. Tujuannya apa kalau bukan persatuan? Tokoh NU kita undang, tokoh Muhammadiyah kita undang, tokoh negara kita undang. Tujuannya apa kalau bukan persatuan? Ini pertanyaan terakhir saya ke Babe. Justru kita ke depan ini jangan ada lagi pembelahan. Setuju. Ingat, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu menjadi pegangan kita. Hubbul watan minal iman, itu kita pegang kuat. Wajib cinta tanah air. Wajib mempertahankan NKRI. Wajib tetap berpancasila sampai mati. Wajib berbhinneka tunggal ika sampai mati. Justru sekarang ini kita mau menuju ke sana. Makanya kita undang semua tokoh, semua ormas. Ayo dialog. Gitu loh. Kaitannya soal hubbul watan minal iman tadi. Kita tahu bahwa belakangan kan Pak Rizik Syihab ini menjadi sorotan, termasuk hari ini pun dipanggil sebetulnya dalam proses hukum mengenai kerumunan. Ada jaminan tidak sebetulnya bahwa acara ini tidak akan mengundang kerumunan lagi dan setiap orang yang ada di sana akan tetap menjadi warga negara yang baik, taat hukum gitu? 100 tokoh yang diundang untuk ikut berbicara, hanya 15 orang yang diundang untuk hadir. Dan kita saat ini lagi memilih jumlah orang-orang itu. Jadi kita pastikan seperti itu. Tidak boleh ada kerumunan dan satu orang ini tidak boleh diwakili atau tidak boleh bawa pendamping. Karena apa? Karena kapasitas ruangan yang 200-an orang akan kami hanya isi dengan 15 orang, dengan kru TV, dengan kru kamera dan sebagainya kurang lebih menjadi 25 orang. Tetap memenuhi protokol. Jangan lupa, saya adalah duta penanggulangan COVID-19 DPR RI, sehingga saya wajib menjaga itu semua. Dan saya sebagai host akan berlaku tegas hanya terisi 25 orang. Orang yang ke-26 akan kita tidak izinkan masuk. Baik, terima kasih.
untuk waktu Anda berbincang bersama kami, Babe Haikal Hasan dan juga Gusmis Zuhairi Misrawi, intelektual NU sudah berbincang bersama kami. Tiba di Palu, Sulawesi Tengah, pasukan khusus TNI memburu kelompok sipil bersenjata Mujahidin Indonesia Timur. Kami kembali usai jeda berikut ini.